kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan tema proses pembangunan sistem informasi manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya sendiri Sari Istiqomah sebagai ketua dari kelompok 7, dan ini anggota saya ada Aristia Putri Pambajeng, Netatri Pustikasari, Harfiani Kusmila, Silva Maisaroh, Habibatul Umah, Cindy Dewi Mayangsari, Dewi Sagita, dan yang terakhir ada Riki Firmansyah. Di sini kami akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang proses pembangunan sistem informasi manajemen. Dalam proses pembangunan sistem informasi manajemen terdapat 7 tahapan yang harus dilalui. Dari tahap pertama ada tahap perencanaan, pada tahap kedua ada analisa, tahap ketiga ada desain, dan tahap keempat ada pengembangan. Yang kelima ada tahap testing, yang keenam ada tahap implementasi, dan yang ketujuh ada tahap pengoperasian atau pemeliharaan, di mana tahap ini adalah tahap pasca terjadinya implementasi. Untuk tahapan pertama yakni perencanaan. Tahapan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahapan perencanaan, pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan. Untuk tahap kedua yakni analisa. Analisa ada 2 aspek dalam analisis, aspek bisnis atau manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuan dilakukan langkah-langkah ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi yang paling sesuai dengan relevan di organisasi dan mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek bisnis terkait yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konsumen, dan implementasi. Untuk tahap ketiga yang desain. Pada tahap ini, tim teknologi informasi bekerjasama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknik konversi data, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Tahapan keempat, pengembangan pembangunan berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahapan yang ada, tahapan konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Untuk tahapan kelima yakni testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Untuk tahapan keenam, yaitu implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. Ini tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi sistem yang baru didesain. Pengoperasian dan pemeliharaan. Langkah paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu pengembangan sistem informasi. Biasanya diakhiri setelah tahap implementasi dilakukan. Namun, ada satu tahapan lagi yang harus dijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahap pasca implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola. Dapat disimpulkan dari materi proses pembangunan sistem informasi manajemen, yakni ada 7 tahap proses dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen, dimulai dari perencanaan, analisa, desain, pembangunan dan pengembangan,
testing, implementasi, serta tahap pengoperasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.